Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik anak ustazah, sebelum kita memasuki video pembelajaran yang ketiga mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan, Ustazah mau memberikan nasihat kepada antum yang mana dalam sebuah hadis anta ma'aman ahbabta, yang artinya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa? Tahukah antum? Siapa yang antum cintai? Ya tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kita yang menjadi panutan bagi kita, baik itu lisan dan perbuatan beliau. Bagaimana cara kita membuktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah? Ya dengan cara mengamalkan dan melakukan semua perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Contohnya dalam beribadah, dalam melakukan aktivitas seperti bagaimana adab makan, adab minum. Ya, itulah yang kita contoh dari Rasulullah SAW. Bukti cinta itu harus kita kerjakan, bukan di mulut saja, bukan di lisan saja. Bagaimana mungkin kita nantinya bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak kalau kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Mungkin itu saja nasihat dari Ustazah kali ini. Semoga kita bisa mengambil baik anak Ustazah dan juga Ustazah, dan semoga kita nantinya di akhirat kelak bersama dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak Ustazah, kali ini Ustazah akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ini masih berkaitan dengan materi reproduksi pada hewan. Nah, ada salah satu ciri makhluk hidup yaitu bertumbuh dan berkembang. Nah, yang mana pertumbuhan itu adalah bertambah besarnya baik ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran dari semula. Artinya dia itu bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan artinya proses menuju kedewasaan atau kematangan. Nah, ini contohnya proses kematangan organ reproduksi dan organ-organ lainnya. Baik, dalam siklus hewan ada yang fase yang disebut dengan metamorfosis. Nah, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Artinya siklus daur hidup hewan. Ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kali ini Ustazah akan membahas metamorfosis sempurna, yang mana artinya metamorfosis sempurna itu setiap fasenya itu berbeda-beda. Nah, jadi dia bertahap. Nah, setiap fasenya itu berbeda-beda, yang mana contohnya ini siklus metamorfosis kupu-kupu, yang mana kupu-kupu ini mulai dari fase telur menjadi ulat atau yang disebut dengan larva, menjadi kempopong atau yang disebut dengan pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu setiap fasenya itu dia berbeda-beda tahapnya. Nah, itu yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Contoh hewannya ada katak. Katak juga termasuk metamorfosis sempurna karena setiap tahap perkembangbiakannya itu berbeda-beda. Nah, ada lagi
Contohnya yang lain yaitu nyamuk. Nah, nyamuk juga termasuk metamorfosis sempurna. Nah, selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Artinya, setiap fasenya ini memiliki tahap yang sama. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar. Ini gambar kecoa. Kecoa ini termasuk metamorfosis tidak sempurna dikarenakan tahap yang dari telur menjadi nimfa. Nimfa itu artinya dia itu hampir mirip dengan induknya. Nah, dari telur menjadi nimfa atau yang disebut dengan hewan muda, selanjutnya menjadi hewan dewasa. Nah, dapat dilihat pada gambar ini gambar kecoa dari telur menjadi kecoa muda dan menjadi kecoa dewasa. Itu yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Dia setiap fasenya itu hampir sama atau memiliki kemiripan dengan induknya. Nah, itu dia yang metamorfosis tidak sempurna. Apa saja contoh hewannya? Ada belalang. Belalang juga termasuk metamorfosis tidak sempurna. Dan juga capung. Capung juga termasuk metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi itu pembagian dari siklus daur hidup hewan yang mana yang disebut dengan metamorfosis. Nah, kali ini cukup ya nak ya materinya. Nah, jadi anak ustazah mohon dicatat materi yang ustazah sampaikan, dan untuk pertanyaannya, nah, coba sebutkan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup yang ustazah sampaikan tadi. Yang kedua, metamorfosis itu terbagi menjadi dua, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Coba antum tuliskan nanti mana yang termasuk metamorfosis sempurna dan mana yang tidak termasuk tidak sempurna. Baik, sekian dari materi hari ini. Saya harap antum paham apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.